Abang memang sabotay jasawa minyawangi. Indonesia adalah negaraku dan Indonesia adalah kebanggaanku. Disitulah tempat aku berdiri. Tapi Malaysia lah tempat aku mencari rezeki dan mencari nafkah. Jadi yang pertama kali akan aku kibarkan adalah bendera Malaysia. Kalau korang nak kata kerajaan Malaysia ni teruk, tapi orang-orang Indonesia lagi mengakui yang kerajaan diorang jauh lagi teruk. Sebab tu lebih baik respect mengibarkan bendera Malaysia daripada merah putih. Kenapa? Karena rakyat Indonesia tidak merdeka sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Kinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereaction sebuah video. Nah, geng, di bulan ini, di bulan Agustus ini, geng, Indonesia akan merayakan kemerdekaannya di hari 17 Agustus dan yang ke-80 tahunnya kemerdekaan Indonesia, geng. Namun sayang disayangkan ya, geng, ya, banyak keanehan-keanehan ataupun kepelian-kepelian yang berada di Indonesia. Yang salah satu contohnya, ada orang mengibarkan bendera One Piece, ada juga rakyat yang mengibarkan bendera Naruto, dan yang lebih membangunkan lagi, yang lebih peliknya pokoknya kayak gitu ya, geng, ya. Ada seorang orang Indonesia yang lebih mencintai bendera Malaysia daripada bendera Indonesia. Waduh, kenapa nih, geng? Apakah rakyat Indonesia sudah mulai kecewa kepada para pemerintahan Indonesia nih, geng, sampai ada statement seperti ini, geng. Sanakah saya orang Indonesia ikut mengibarkan bendera Malaysia, geng? Wah. Yang nggak ada salahnya juga, Bang. Berarti sampean itu suka perdamaian antara Indonesia dan Malaysia, kayak gitu. Padahal ya, geng, ya, duluan Indonesia, kayak gitu ya, geng. Ya kan Indonesia 17 Agustus, terus Malaysia itu 31. Kenapa dia malah mengibarkan bendera Malaysia kayak gitu daripada Indonesia? Kenapa nih orang-orang ini? Kenapa protesnya ataupun udah kecewa kepada pemerintahan Indonesia? Ya bisa jadi juga. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Silahkan saya orang Indonesia ikut mengibarkan bendera Malaysia. Gak ada salahnya juga sih, Bang. Kayak ini, Bang, ya. Tapi kalau di Malaysia nggak apa-apa juga. Kalau di Indonesia tanggungnya dikecap sampai kayak gitu ya. Kayak gitu. Kami rakyat Aceh di Malaysia lebih dekat dengan Malaysia daripada Indon. Jangan panggil kami Indon kerana kami orang Aceh bukan Indon. Aceh merdeka. Mengapa orang Aceh memasang bendera Malaysia? Karena pemuda di Aceh merantau ke Malaysia untuk mengubah ekonomi keluarga. Wah, benar juga, geng. Benar juga apa yang diucapkan ataupun yang dikatakan ya, geng, ya. Malay kayak gitu. Wah, Malay semua, geng. Wah. Indonesia adalah negaraku dan Indonesia adalah kebanggaanku. Disitulah tempat aku berdiri. Tapi Malaysia lah tempat aku mencari rezeki dan mencari nafkah. Jadi yang pertama kali akan aku kibarkan adalah bendera Malaysia. Oh my god. Iya sih, yang sampai itu menghidupi keluarganya di kampung, Bang. Di sini tempat aku mencari duit dan dia yang membuat hidup kami bisa menjadi lebih baik. Semoga negara kami bisa mensejahterakan rakyatnya kembali. Salam hormat untuk para koruptor yang tidak beradab dan untuk kalian yang haus kekuasaan. Semoga Indonesia
bisa membuat citranya kembali bagus seperti semula, seperti sedia kala. Salam hormat untuk bapak-bapak pejabat dan oknum-oknum koruptor. Kenapa kamu menghina negara Indonesia? Saya tidak pernah menghina negara Indonesia. Sedangkan saya warga negara Indonesia. Tidak mungkin saya menghina bendera yang sakral merah putih di darat. Saya hanya mengkritik oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya di dalam negara. Betul bang. Kenapa saya bangga kepada bendera Malaysia? Karena Malaysia banyak berjasa untuk rakyat Indonesia. Bayangkan saja 1.500.000 orang mencari nafkah di negara ini. Harusnya pemerintah Indonesia bisa mencontoh pemerintahan Malaysia. Kenapa Benar. demikian? Karena Cerdas. pemerintah Malaysia sangat-sangat memperdulikan rakyatnya. Tidak ada satupun di sini yang susah untuk mencari pekerjaan. 90% di Indonesia, rata-rata di setiap kota pasti ada pengemis, pasti ada pengamen, pasti ada pemulung. 90% di Malaysia tidak akan kalian temukan yang namanya pengamen, pengemis, pemulung. Tidak akan kalian temukan. 90%, aku jamin itu. Warga asing mungkin Karena ada bang. Malaysia sangat-sangat memperdulikan rakyatnya. Terima kasih Malaysia telah memberikan pekerjaan untuk kami yang bekerja di negaramu. Salam hormat untuk Malaysia. Semoga Malaysia berjaya selalu. Dan respect untuk warga negara Malaysia yang selalu hormat kepada warga asing yang bekerja di Malaysia. Salam hormat untuk warga Malaysia dan salam hormat untuk bendera merah putihku selalu merdeka. Semoga pemerintahan kita bisa menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Semoga pemerintahan kita bisa memberikan pekerjaan untuk rakyat-rakyat susah yang berada di Indonesia. Semoga Indonesia bisa mencontoh negara Malaysia. Ya betul. Jadi untuk semuanya salam hormat saya. Sampai jumpa lagi. Bye. Dik, ingat, merdeka ni bukan sekadar bebas dari penjajah. Tapi pasal kita semua Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Bidayu, orang asli berdiri sebagai satu bangsa Malaysia. Kalau dulu pejuang angkat senjata, kita sekarang angkat ilmu dan maruah negara. Jangan biar perbezaan jadi tembok. Jadikan dia jambatan. Bangsa yang bersatu, hati yang kuat, itulah kekuatan sebenar negara. Selagi kita bersama, merdeka akan terus hidup selamanya dalam jiwa kita. Selamat Hari Merdeka ke-68. Okay, makcik nak beritahu apa bomba? Woo! Bye! Setuju banget dengan abangnya tadi ataupun adiknya tadi ya geng ya. Apa yang dia katakan bener banget. Kita harus mencontoh negara Malaysia. Kita harus bercermin ke negara Malaysia kayak itu, yang mensejahterakan rakyatnya. Kayak gitu ya geng ya. Pantas saja geng, dia lebih hormat ataupun respect ke bendera Malaysia daripada bendera merah putih. Itulah alasannya geng. Kayak gitu. Kita harus pahami ya geng ya. Setiap orang memiliki masing-masing pandangan ataupun cara pemikiran berbeda. Kayak gitu. Mungkin dia berterima kasih kepada negara Malaysia karena mungkin dia saudara-saudaranya, abangnya, adiknya, kakaknya, mbahnya ataupun apanya gitu ya geng ya, telah mencari nafkah di negara Malaysia. Makanya dia sangat respect kepada bendera Malaysia. Ikinya salut kepada orang-orang yang seperti ini geng. Kayak gitu ya geng ya. Kenapa? Dia tahu dia tahu budi kayak gitu ya geng ya. Dia setelah menumpang dia tahu budi, berbeda dengan orang-orang yang tak tahu budi kayak gitu ya geng ya. Udah menumpang di negara orang malah seenak jidatnya mereka saja kayak gitu ya geng ya. Nah geng, kalau itu ikinya juga setuju juga karena kita dengan
dengan Malaysia juga serumpun, dan bulannya juga sama. Malaysia tanggal 31, Indonesia 17. Cuma beda beberapa hari saja, kayak itu mungkin 2 minggu saja kayak gitu ya geng ya, hari kemerdekaannya kayak gitu ya geng ya. Namun sekarang ikinya akan mengulas video lagi kayak gitu ya geng ya, tentang pengibaran bendera One Piece sampai direction oleh orang Malaysia. Dan unjuk rasa geng, Indonesia tidak mengibarkan merah putih lagi geng, namun One Piece geng. Ternyata bendera One Piece yang dikibarkan di Indonesia itu beritanya sudah sampai ke luar negeri. Bahkan ini sampai diupload di salah satu channel berita Asia. Dan ini menjadi sebuah trending serta pembicaraan karena banyak yang bertanya, mengapa Indonesia melakukan hal seperti itu, dan beberapa netizen di luar negeri ternyata juga tahu penyebabnya. Bayangkan, saking resahnya masyarakat sampai mereka lebih memilih mengibarkan bendera One Piece dibanding merah putih. Iya, ini sudah berada di level kekecewaan tertinggi. Kan seharusnya pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, itu masyarakat semuanya berbangga dong. Tapi lo bayangkan aja, justru orang-orang itu semua malah kepengen untuk memprotes pemerintah karena berbagai macam kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap rakyat kecil. Ya akhirnya mereka tuh menyebarkan bendera One Piece sebagai bentuk perlawanan. Jadi ini semacam sebuah simbol, dan bendera tersebut kan memang di dalam dunia fiksi merupakan simbol perlawanan terhadap pemerintah dunia yang korup, banyak nepotisme dan suka pesta-pesta. Asli ini relate banget sih sebenarnya. Nah itu dia, dan tahu nggak sih, berita tentang One Piece ini justru membuat banyak netizen di Asia yang menyoroti dan mendoakan yang terbaik bagi rakyat Indonesia yang sedang mengalami kondisi yang buruk karena tekanan pemerintah. Dekat bahagian atas adalah bendera negara Indonesia. Dekat bawah pula adalah bendera Straw Hat Pirates daripada cerita One Piece. Yang bawah ni mungkin korang rasa tak berapa signifikan. Lagi-lagi untuk mereka yang tak layan One Piece. Tapi korang nak tahu tak, bendera ni sedang menjadi movement yang sangat-sangat besar dekat negara Indonesia. Kenapa aku cakap macam tu? Aku akan explain kejap lagi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten isu semasa, info terkini, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap. So, kalau korang tak tahu, bulan 8 adalah bulan kemerdekaan bukan sahaja untuk negara Malaysia, tapi juga untuk negara Indonesia. Jadi standard lah, bila bulan merdeka je, mesti kita nak kibar bendera kan. Tapi dekat Indonesia sana, style lain sikit. Yang mana bukan setakat kibarkan bendera Indonesia sahaja, tapi kibarkan juga bendera Straw Hat Pirates. Korang boleh tengok sendiri dekat social media, lagi-lagi dekat TikTok, berapa ramai orang Indonesia yang buat video, yang post gambar, kibarkan bendera Indonesia, tapi at the same time, kibarkan juga bendera Straw Hat Pirates dekat bawah tu. So untuk mereka yang tak tengok One Piece, mungkin korang rasa One Piece ni kartun tak apa-apa, langsung tak ada apa-apa, mesti pasal lawan-lawan je kan. Tapi sebenarnya tak guys. One Piece ni antara satu anime, satu manga yang sentuh macam-macam isu dunia yang berlaku sekarang. Salah satunya of course lah pasal kebebasan, freedom, pasal fight against the world government. Okay? Melawan kerajaan dunia. Sebab itulah aku rasa orang-orang Indonesia boleh relate dengan benda ni. Sebab apa? Kita semua tahu yang kalau korang nak kata kerajaan Malaysia ni teruk, tapi orang-orang Indonesia lagi mengakui yang kerajaan diorang jauh lagi teruk. Sebab itulah diorang rasa tak puas hati, diorang pun kibarkan bendera ni menunjukkan ada sedikit rebel terhadap world government. Tapi untuk diorang punya government lah kan. Isu ni menjadi satu benda yang sangat besar sehingga kan apa yang aku baca daripada artikel ni, kerajaan Indonesia sendiri dah pun declare yang kalau korang kibarkan bendera One Piece tu, maknanya itu adalah symbol of treason, pengkhianatan. Jadi macam korang dilarang untuk kibarkan bendera One Piece tu. Okay, yang ini aku tak berapa sure dah betul ke tidak. Cuba korang bayangkan benda ni berlaku kat Malaysia. Kibarkan bendera One Piece pun tak boleh. Silap-silap dekat Indonesia sana, manga, anime One Piece pun tak dimainkan. Jadi gila guys. Cuma satu benda yang aku nak cakap, mungkin kibarkan bendera Straw Hat Pirate ni dia macam pelik sikit. Sebenarnya Straw Hat Pirates ni antara lanun-lanun yang tak kisah sangat pun pasal world government. Lagi-lagi dia punya captain lah. Satu-satunya organisation yang totally against the world government adalah Revo Army. Patutnya kibarkan bendera Revo Army. Lagi obvious. Tapi Revo Army pun tak berapa nak function sekarang. Dia punya ketua pun aku tak tahulah bila nak gerak. Duk meeting dia daripada hari tu. Mungkin betul jugalah. Tak payahlah kibarkan bendera Revo Army. Lebih baik kibarkan bendera Straw Hat Pirates. Jadi aku nak tanya orang-orang Indonesia, betul ke info-info yang aku cakap ni? Lagi-lagi yang tadi tu. Pasal kerajaan korang dah larang korang daripada kibarkan bendera One Piece.
Okey, itu saja guys. Ini adalah bukan api untuk mematahkan semangat kita teman-teman. Ini salah satu api bahwa di Halmahera Timur sana, Maluku Utara, ada komprador asing, ada pasar ilegal. Sangat miris sekali teman-teman. Teman-teman Bener banget yang abang katakan itu bang, nggak ada salahnya. Indonesia lagi gelap bang, dan mengibarkan bendera bukan merah putih, namun mengibarkan bendera One Piece kayak gitu ya geng ya. Pantas saja orang-orang Aceh, orang-orang yang sudah bekerja di Malaysia itu ingin lebih baik respect mengibarkan bendera Malaysia daripada merah putih. Kenapa? Ya karena rakyat Indonesia tidak merdeka sampai sekarang. Masih dijajah oleh sama pemerintahnya. Kayak gitu, geng. Dia sampai dijajah oleh pemerintahnya. Kayak gitu, geng. Namun, bila kita mengungkapkan dan mengulas fakta-fakta dan video-video ini, ya banyaklah daripada netizen ataupun daripada oknum-oknum yang kata kita ini menjelekkan negara Indonesia. Wah, kok bisa seperti itu? Yang ngucap kayak gitu, yang bilang seperti itu, kalian ini apanya pemerintah? Kayak gitu ya. Adiknya, abangnya, saudaranya, sepupunya, ataupun taiknya. Bisa jadi juga. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Ikinya ngomong meskipun belepotan, meskipun nggak jelas, namun tujuan kita sama, ingin memperbaiki negara Indonesia dan suruh mencontoh negara Malaysia untuk bercermin supaya lebih maju lagi negara kita, geng. So, apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di mana di next video. Bye-bye.